Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Sehingga ibadah kita adalah bentuk syukur kita, ya, bentuk kasih kita kepada Dia yang sudah mengasihi kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ibadah kita tidak akan sia-sia. Amin. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan besar, yaitu berjumpaan dengan Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia yang akan membangun kehidupan kerohanian kita. Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga dan seperti biasa saya ingin berkhotbah tentang keluarga. Tadi pagi saya sudah melakukannya. Saya membahas tentang Allah itu adalah penyembuh dan pemulih keluarga. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya akan berbicara lebih umum ya, tetapi juga berkaitan dengan keluarga juga. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang mengerti hidup kita, yang mengerti keadaan kita. Dan Allah kita adalah Allah yang peduli pada kehidupan kita. Baik secara pribadi, ya, keluarga, pekerjaan, pelayanan atau apapun juga. Mari sore ini kita mengalami perjumpaan dengan Dia yang melihat, yang mengerti, dan yang mempedulikan kita. Kita akan belajar dari kisah Hagar. Ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang bagaimana Allah itu melihat, mengerti, dan peduli. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni kepada Abram orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku,
Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita menemukan fakta bahwa ada banyak orang yang mengalami luka-luka batin sekalipun itu tersembunyi. Ini adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Ada begitu banyak orang yang tersenyum di luar, ya, dia bisa tertawa, kelihatan semuanya baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya hatinya sedang hancur. Hatinya sedang remuk redam. Itu realitas. Kita juga menemukan ada keluarga yang terlihat baik-baik saja. Suami istri masih tinggal bersama-sama, kumpul dengan anak-anak. Tetapi sesungguhnya di dalam sudah penuh dengan beban. Ada perpecahan. Suami tidak lagi memperlakukan istrinya sebagai istri dan istri tidak lagi memperlakukan suaminya sebagai suami. Hanya tinggal bersama-sama. Demikian juga anak-anak mengurus dirinya sendiri, orang tua mengurus dirinya sendiri. Sehingga rumah itu hanya seperti terminal saja. Tempat orang pulang kerja, kemudian tidur, istirahat, tidak ada komunikasi. Besok bangun pagi-pagi, sarapan masing-masing, dan kemudian pergi bekerja, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ada banyak orang yang kelihatan kuat, kelihatan tabah dia. Tetapi sesungguhnya dia sedang berjuang di dalam hatinya untuk tetap menjadi kuat. Karena dia merasa lemah, dia tidak mampu, dia tidak berdaya. Ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Ada orang-orang yang mengalami luka-luka batin tetapi tidak dapat dilihat oleh manusia lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak menutupi realitas yang seperti itu. Dan salah satu kisah yang paling menyentuh adalah kisah Hagar ini. Ya, kisah Hagar. Hagar adalah seorang perempuan asing. Dia berasal dari Mesir. Dia adalah hamba Abraham yang didapat ketika Abraham ada di Mesir pada waktu itu. Dia seorang perempuan yang sangat terluka hatinya. Dia adalah seorang yang sangat menderita. Kita membaca tadi bagaimana Hagar diperlakukan dengan tidak adil. Sampai-sampai dia melarikan diri ke padang gurun. Saudara, kalau lari ke padang gurun itu sangat-sangat berbahaya. Di padang gurun ada banyak bahaya. Dia melarikan diri karena saking terlukanya dia. Saking menderitanya dia. Dia merasa bahwa dirinya seorang diri. Bahkan Abram yang menjadi suaminya pada waktu itu membiarkan dirinya ditindas sementara dia mengandung anaknya.
Ini satu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi yang luar biasa tentang Allah kita, justru di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu, di tengah-tengah kondisi yang terluka seperti itu, Allah menyatakan dirinya kepada Hagar sebagai El Roi. Amin Bapak Ibu. Dia adalah El Roi, dia adalah Allah yang melihat. Kita membaca tadi bagaimana Hagar menyebut Allah sebagai El Roi. Disinilah aku melihat Allah yang melihat aku. Allah yang memperhatikan aku, Allah yang mengerti aku, Allah yang peduli kepadaku. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini memberikan pengharapan kepada kita semua di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan luka ini. Amin Bapak Ibu. Ya saya tidak tahu, tetapi setiap orang pasti punya pergumulannya sendiri-sendiri. Hanya mungkin tidak terlihat saja. Mungkin saudara selalu mengatakan, enak ya jadi pendeta Pak Doni semuanya baik-baik saja. Lihat itu loh senyumnya manis sekali ya. Kapan sih enggak senyum Pak Doni, itu kan begitu ya dan begitu. Tapi saudara tidak mungkin tahu ada hal-hal yang saya gumuli, yang saya perjuangkan. Demikian juga saya mungkin saat ini melihat saudara baik-baik saja, tapi enggak ada yang senyum. Sampai-sampai saya takut mau khotbah ini. Nah ini baru senyum itu. Tetapi saya juga tidak tahu apakah di balik senyuman itu ada luka-luka batin. Ini realitas Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur kita punya Allah yang melihat setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Sekalipun orang lain tidak bisa mengerti pergumulan kita, tetapi Allah melihat, Allah mengerti. Sekalipun mungkin orang tidak mempedulikan kita, tapi malam hari ini mari kita melihat Allah itu peduli. Dan dia mau menolong kita. Amin. Mari firman Tuhan malam hari ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu mengerti, Allah itu mengasihi, Allah itu peduli kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Apakah itu pribadi, apakah itu keluarga, apakah dalam pelayanan atau di area-area yang lain. Kita akan menemukan Allah kita sebagai Allah yang melihat kita, Allah yang mengerti kita, dan Allah yang peduli kepada kita. Amin. Ini akan memberikan kepada kita penghiburan yang sangat luar biasa. Penghiburan yang hebat bagi kita. Pertama-tama coba mari kita melihat latar belakang dari narasi ini Bapak Ibu ya. Ya supaya kita bisa memahami konteksnya. Dari ayat-ayat ini ya melihat Hagar itu ada di dalam situasi yang sesungguhnya tidak dia pilih saudara ya. Dia tidak bisa menolak situasi yang dihadapi pada waktu itu. Dia seorang pelayan, dia seorang hamba. Dan di dalam budaya pada waktu itu hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Dia hidup atas perintah dari tuannya dan dalam hal itu perintah dari nyonyanya. Jadi dia tidak ada dalam situasi sulit karena keputusannya sendiri, tetapi dia menjadi korban budaya pada waktu itu. Dia menjadi korban dari keputusan orang lain. Jadi di sini Hagar tidak bersalah sama sekali. Dia dipaksa untuk masuk dalam konflik keluarga Abraham dan Sarai. Kita tahu bagaimana pergumulan Abraham dan Sarai untuk memiliki anak. Padahal Abraham sudah menerima janji Allah yang jelas bahwa engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi karena mereka melihat kepada kelemahan fisik pada akhirnya Sarai melibatkan Hagar. Mungkin dari hambaku ini aku akan mendapatkan anak. Dan Hagar hanya menurut saja sebab dia adalah seorang hamba. Hagar menjadi istri Abraham bukan karena pilihannya, bukan karena keputusannya. Tetapi karena keputusan Sarai nyonyanya. Juga Abraham yang menerimanya. Dan ketika dia mengandung, ya mungkin ini satu kesalahan tapi tidaklah terlalu penting untuk diperhatikan. Dia memandang rendah nyonyanya, itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai
respon yang wajar. Mungkin dia merasa bangga, bersyukur karena dia bisa memiliki anak ya, dia mengandung. Tetapi apa yang kita lihat, Hagar menghadapi perlakuan yang tidak adil oleh karena dia mengandung anak Abraham. Anak yang diinginkan tidak hanya oleh Abraham, tetapi oleh Sarah juga. Kita membaca di ayat yang ke-6 bagaimana Sarai memperlakukan Hagar dengan keras, menindas Hagar atas persetujuan suaminya. Ya, dia bilang seperti ini. Penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Sebab budak yang kuberikan kepadamu menjadi istrimu telah merendahkan aku. Lalu Abraham, saya tidak tahu, pasti dengan berat hati, hambamu itu ada dalam kuasamu. Perlakukan yang kau pandang baik, ditindas saudara. Jadi dia menghadapi perlakuan yang tidak adil. Dan apa yang terjadi? Hagar melarikan diri ke padang gurun. Dia melarikan diri bukan karena pemberontakan, bukan karena kesalahannya, tetapi karena luka-luka batin yang sangat hebat, karena ketidakadilan, karena penindasan yang dilakukan oleh nyonyanya. Dan apa yang kita baca? Hagar melarikan diri ke padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun itu berbicara tentang keadaan yang sukar. Namanya padang gurun, tidak ada banyak orang di sana. Ini pasti berbicara mengenai loneliness ya, berbicara mengenai kesepian. Pasti bicara tentang kelelahan. Kita tahu bagaimana padang gurun itu sangat terik di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Sehingga bangsa Israel memerlukan tiang awan ya di siang hari dan tiang api di malam hari. Pasti dia merasa dikucilkan, tidak dihargai, ada kekecewaan yang sangat dalam. Dia kehilangan arah hidup lagi dan bisa dipastikan lambat laun dia pasti akan mati. Tetapi disitulah saudara, Tuhan dia melihat Hagar. Disitulah Tuhan menjumpai Hagar. Disitulah Tuhan memulihkan kehidupan Hagar. Disitulah Tuhan menata masa depan Hagar. Amin Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa. Inilah Allah kita. Perhatikan bagaimana Allah adalah Allah yang mengerti luka-luka yang tersembunyi yang dialami oleh Hagar. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan dikatakan, ayat yang ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Inti dari kisah ini adalah Allah itu menjumpai Hagar yang terluka. Allah itu melihat penderitaan Hagar. Allah itu mengerti penderitaan Hagar. Allah itu peduli kepada Hagar. Seorang yang melarikan diri, seorang yang kesepian, seorang yang mengalami kesusahan di padang gurun. Perhatikan Bapak Ibu, Hagar tidak mencari Tuhan. Hagar tidak berteriak kepada Tuhan. Hagar tidak berdoa kepada Tuhan. Hagar lari hanya ingin menjauhkan diri dari nyonyanya. Ingin lepas dari sakit hatinya. Ingin menjauh dari penderitaannya. Tetapi yang sungguh luar biasa, perhatikan di sini. Hagar berjumpa dengan Allah. Amin. Allah datang. Allah mendekat kepada Hagar. Seorang yang terluka. Bahkan ketika Hagar sama sekali tidak mencari Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang mengerti luka-luka batin yang dialami oleh manusia. Sekalipun luka-luka itu tidak terucapkan Bapak Ibu ya. Sebelum Allah berbicara kepada Hagar, Hagar tidak pernah berkata sepatah kata pun tentang penderitaannya. Allah hadir karena kasih sayangnya, Allah hadir karena kepeduliannya. Dan ini mengajar kepada kita bahwa Allah itu memahami pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan dari dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hidup kita yang tidak terucapkan. Dan Allah itu mendengarkan tangisan hati kita, sekalipun itu tidak bersuara. Amin Bapak Ibu. Ini adalah hal yang sangat indah. Setiap kita pastilah mengalami pergumulan yang seperti itu. Tetapi ketahuilah Allah itu mengerti kita. Allah itu memahami kita. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Sebagai referensi, Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bahkan Allah itu bisa melihat keinginan-keinginan hati kita, kerinduan hati kita. Bahkan di dalam Roma pasal 8 dikatakan Roh Kudus memahami keluhan-keluhan kita. Roh Kudus memahami pergumulan-pergumulan kita. Dan Roh Kudus berdoa kepada Allah, mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan yang sungguh luar biasa, Allah itu menyimpan air mata kita di kirbatnya, Bapak Ibu. Artinya Allah sungguh-sungguh mengerti, Allah sungguh-sungguh peduli. Coba kita lihat Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, ya. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Allah itu mengerti luka-luka yang tersembunyi. Allah itu tahu Bapak Ibu. Dan malam hari ini Allah juga melihat kita masing-masing. Amin. Allah mengerti pergumulan kita. Bahkan pergumulan yang tidak pernah kita ucapkan. Keluhan yang tidak pernah kita ucapkan. Tangisan yang hanya ada di dalam hati, jeritan hati kita. Allah itu mengerti. Allah itu memahami luka-luka hidup kita yang tidak terucapkan. Karena Ia melihat keadaan batin kita. Allah itu tidak melihat apa yang dilihat orang. Tetapi Allah itu melihat hati. Luar biasa. Hal yang berikutnya perhatikan, Allah itu mengerti luka karena ketidakadilan dan penolakan. Ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana Hagar itu menjadi korban dari keputusan nyonyanya, menjadi korban dari keputusan orang lain. Tetapi Allah itu melihat setiap bentuk ketidakadilan yang dialami oleh umatnya. Bapak Ibu percayalah, ketika manusia tidak adil sama kita, Allah itu tetap adil. Amin. Sekalipun manusia itu menyakiti kita, tetapi Allah itu pasti menyembuhkan kita. Sekalipun manusia itu menolak kita, Allah itu menerima kita. Perhatikan dari kisah ini. Hagar diperlakukan tidak adil oleh nyonyanya, bahkan oleh suaminya. Tetapi Allah tetap adil atas hidupnya. Hagar disakiti oleh nyonyanya, ditindas. Tetapi Allah akhirnya menyembuhkan dia dari sakitnya, dari luka-lukanya. Hagar ditolak oleh nyonyanya, tetapi Allah menerima dia. Bahkan dapat saya katakan Allah memeluk dia. Mari Bapak Ibu, mungkin dalam hidup ini kita punya pergumulan yang sama seperti itu. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, mungkin dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, mungkin di lingkungan kerja atau di tempat pelayanan. Percayalah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Percayalah Allah mengerti pergumulan kita. Allah itu melihat kesusahan kita dan Dia pasti akan menolong kita. Sebagaimana Allah melihat kesusahan Hagar dan Allah menolong Hagar, percayalah
bahwa Allah juga melihat pergumulan kita, melihat penderitaan kita, melihat luka-luka batin kita. Dan Allah pasti mau menolong kita. Coba kita lihat Mazmur pasal 10 ayat 14. Ini ayat yang sangat luar biasa. Mazmur pasal 10. Ayat yang ke-14. Ya, lihat, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Lihat, Allah itu melihat kesusahan kita. Allah itu melihat sakit hati kita. Karena ketidakadilan manusia. Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Karena penolakan yang mereka lakukan. Tetapi Allah memahami kita. Amin Bapak Ibu. Allah menolong kita. Kita ingat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ketika bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Dikatakan Allah telah melihat penderitaan umatnya. Allah mendengar seruan umatnya. Dan Allah pada akhirnya turun untuk menolong mereka. Ini kebenaran yang harus kita syukuri. Semua perlakuan yang tidak adil, yang menyakiti kita, Allah itu akan membebat kita, Allah akan menolong kita, Allah akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu mungkin kita mengalami luka-luka yang dalam, yang disebabkan karena ketidakadilan, yang disebabkan karena kejahatan orang lain, karena penolakan dari orang lain. Allah hadir sebagai penolong kita, amin. Allah akan tetap berlaku adil sama kita, makanya jangan marah sama orang yang tidak adil. Ya, jangan marah sama orang yang menyakiti kita. Jangan marah sama orang yang menolak kita. Sebab Allah ada di pihak orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Amin. Amin. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Dan Allah itu mengerti ketakutan-ketakutan kita. Allah itu mengerti kebingungan kita. Allah itu mengerti kelelahan batin kita. Saya yakin Hagar itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya lari saja ke padang gurun. Menjauh dari nyonyanya, menjauh dari penderitaannya. Pasti dia lelah secara fisik, lelah secara emosional. Tetapi saat dia mengalami itu, perhatikan. Allah datang menghampirinya. Allah datang menjumpainya. Seringkali dalam hidup ini kita tidak tahu keputusan apa yang harus kita buat. Seringkali kita kelelahan, seringkali kita kehabisan akal. Tapi percayalah Bapak Ibu, Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Allah itu memperdulikan kita. Coba kita simak satu ayat Mazmur 142. Ini ayat menguatkan kita, Mazmur pasal 142. Coba kita lihat ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat di bagian A saja. Ya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Amin. Allah itu peduli, Allah itu mengerti. Allah memahami kebingungan kita. Allah memahami ketidakpastian kita. Ada banyak ayat yang berbicara tentang itu. Tetapi mari kita melihat dari satu ayat ini saja bagaimana tatkala jalan hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kelemahan, dipenuhi dengan kebingungan. Sesungguhnya Allah itu paham dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat Paulus menuliskan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Allah itu sudah memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Nah Bapak Ibu, kemudian di tengah-tengah pergumulan kita, Allah itu mengerti bukan hanya keadaan kita, tetapi Allah itu mengerti siapa kita yang sesungguhnya. Allah mengenal siapa saya yang sesungguhnya. Allah mengenal siapa Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya. Dan Allah tahu bagaimana menolong kita.
Kita membaca tadi, bagaimana Allah berkata kepada Hagar, malaikat Tuhan itu bicara tentang Allah. Ya, ini teofani ya, Allah sendiri yang menjumpai Hagar. Di ayat yang ke-8 kita membaca Hagar, hamba Sarai. Lihat, dia memanggil dengan pengetahuan yang sangat jelas. Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu? Kemana engkau akan pergi? Saya yakin ini bukan sekedar panggilan, ini bukti bahwa Allah itu mengenal siapa Hagar yang sesungguhnya. Dia mengenal namanya, dia mengenal statusnya, dia mengenal kondisinya, dia mengenal masa lalunya, dia mengenal situasinya pada waktu itu. Dan Allah mengenal apa yang sedang dihadapi oleh Hagar. Dan malam hari ini di tengah-tengah pergumulan kita, ketahuilah Allah mengenal siapa kita. Allah itu mengenal identitas kita. Allah itu mengenal kondisi kita. Allah itu mengenal masa lalu kita. Allah mengenal situasi kita saat ini. Dan Allah mengenal apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itulah Tuhan Allah kita. Ya, banyak ayat yang mengatakan bagaimana Allah itu mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi. Ini hal yang sangat indah, dikenal oleh Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyembuh, Sang Pemulih itu. Coba kita baca Yesaya 43 ayat 1. Yesaya pasal 43 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Percaya Allah mengenal Bapak Ibu Saudara? Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia mengatakan bahwa kita adalah kepunyaannya. Coba Yohanes pasal 10 ayat 14. Yesus Sang Gembala Agung itu mengenal siapa kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Perhatikan firman Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin Bapak Ibu. Inilah berkat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita tidak akan pernah menjadi orang asing bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia mengenal kita. Dia memiliki kita. Dia mengasihi kita. Dia memperhatikan kita. Dan itu jaminan bahwa kita pasti akan menang atas setiap pergumulan hidup yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Mari. Allah itu mengenal luka-luka yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Sebab Ia mengetahui segala sesuatu. Ia hadir, Ia dekat dalam kehidupan kita. Ia memahami penderitaan kita, pergumulan kita. Dia memahami setiap keluhan kita. Dia menghitung setiap air mata kita. Dan Dia tidak mengabaikan ketidakadilan. Dia mengenal kita dengan baik. Dan Dia pasti akan menolong kita. Ini berkat yang sangat luar biasa. Nah, hal yang berikutnya, hal yang luar biasa, bahwa Allah itu peduli dalam cara yang sangat praktis dan personal Bapak Ibu ya. Sekali lagi Allah itu peduli dengan cara yang sangat praktis dan personal. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal 16 tadi. Kita membaca bagaimana Allah itu menjumpai Hagar. Ini sifatnya personal. Allah itu memulihkan Hagar. Ada pertemuan antara Hagar dengan Allah. Ini bukan sekedar sapaan, tetapi tindakan kepedulian Allah yang nyata dan sifatnya pribadi. Saya membaca ini, saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, karena saya melihat kepedulian Allah yang sangat-sangat luar biasa.
Apa yang kita bisa lihat dari kepedulian Allah dalam kisah ini? Allah itu peduli dan memberikan arahan yang memulihkan. Makanya firman itu penting bagi kita. Amin Bapak Ibu. Firman itu penting bagi kita. Kita membaca di ayat yang ke-9. Ya, kepada Hagar yang melarikan diri dari nyonyanya. Allah berkata seperti ini, kembalilah kepada nyonyamu itu. Dan biarkanlah dia menindas kamu. Ya. Mungkin ada banyak orang yang salah paham dengan kebenaran ini. Kenapa Allah kok menyuruh dia kembali dan ditindas kembali? Bukankah itu menghancurkan martabatnya? Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita perlu memahami dalam keseluruhan konteks dari kisah ini. Ini bukan perintah supaya Hagar kembali kepada kekerasan, bukan. Ini bukan perintah supaya Hagar itu kembali kepada penindasan dari nyonyanya. Tidak, sebenarnya Allah memerintahkan dia untuk kembali kepada nyonyanya. Ini adalah cara Allah memulihkan hidup Hagar. Dia menata masa depan Hagar. Allah sedang membawa Hagar kepada perlindungan Abraham suaminya. Kita lihat bagaimana akhirnya Abraham menyambut anak itu. Dan Abraham juga memberikan nama Ismail kepada anak itu. Abraham diasuh dan Ismail diasuh dan dibesarkan oleh Abraham. Jadi arahan kembalilah kepada nyonyamu. Biarkan dirimu tertindas. Biarkan dirimu teraniaya. Sebab aku telah mempersiapkan perlindungan bagimu melalui Abraham. Wah, ini cara Allah yang sangat luar biasa. Jadi Allah itu memberikan arahan di tengah kebingungan itu Bapak Ibu ya. Inilah yang perlu kita pahami kenapa firman Allah itu sangat penting. Memang kadang-kadang sepertinya kita tidak bisa memahami cara Allah. Alkitab mengatakan jalan Tuhan itu sangat berbeda dengan jalan kita. Dia mengatakan jalanku bukan jalanmu. Ini sudah lari menjauh dari penderitaan, disuruh kembali lagi dan menerima penindasan itu. Tetapi sekali lagi Allah tidak bermaksud mengembalikan Hagar supaya tertindas lagi, supaya menderita lagi. Tetapi sesungguhnya Allah mengembalikan Hagar supaya Hagar ada di dalam perlindungan Abraham suaminya. Dan kita melihat akhir cerita yang sangat luar biasa. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-15-16 kita membaca bagaimana Hagar melahirkan anak laki-laki dan Abraham, perhatikan, dan Abraham menamai dia Ismail. Bapak Ibu dalam hidup ini, saat-saat pergumulan kita harus lebih mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan, akuilah dia di dalam segala lakumu. Allah itu adalah Allah yang menuntun, Allah yang mengarahkan. Makanya mendengarkan firman itu sangat-sangat penting. Karena dari firman Allah dia sedang menuntun dan menata kehidupan kita. Coba kita baca Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Perhatikan Bapak Ibu firman Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Inilah yang dilakukan Allah kepada Hagar. Allah mengajarkan kepada Hagar, Allah menunjukkan kepada Hagar jalan yang harus Hagar tempuh. Kembali. Biarkan nyonyamu menindas kamu, kembali. Aku punya rencana yang besar buat kamu.
kamu akan kulindungi, kamu akan aku berkati. Dan itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak mengembalikan Hagar sebagai korban, tidak. Tetapi Allah mengembalikan Hagar sebagai pribadi yang dibawa masuk ke dalam rencana Allah. Bapak Ibu, saya mau memberitahu, kalau kita mentaati firman Tuhan, itu artinya kita masuk di dalam rencana Allah yang besar. Kita masuk di dalam rencana Allah yang mulia. Allah tahu persis masa depan Hagar. Dan Hagar perlu kembali ke tempat di mana dia seharusnya ada, di mana janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan Hagar. Lihat, engkau mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Keturunanmu akan sangat banyak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita membaca di Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan itulah yang Allah lakukan kepada Hagar. Dan saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya, kita akan ada di dalam rencana Allah yang besar. Amin. Kita akan ada di dalam rencana Allah yang indah, Bapak Ibu. Dan sungguh luar biasanya lagi, kepedulian Allah sering datang melalui nasihat yang memulihkan, bukan melalui pelarian. Ya, seringkali kita ini lari dari tanggung jawab ya. Kita ini lari menjauh dari penderitaan yang harusnya kita alami. Tetapi Tuhan tidak menolong kita dengan cara-cara lari seperti itu. Tuhan mengembalikan Hagar, mengalami lagi masa-masa penderitaan itu. Tetapi Tuhan melindungi Hagar melalui Abraham. Allah sudah membawa dia kembali untuk masuk di dalam rencananya yang besar. Dan kita tahu pada akhirnya Ismail itu mempunyai keturunan yang sangat besar juga. Dia melahirkan 12 raja-raja yang sangat besar. Ini karena Hagar, dia mau mentaati perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika Allah mengajar kita, menuntun kita melalui firman-Nya, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini, itu sesungguhnya adalah bentuk kepedulian Allah. Amin. Itu bentuk kasih Allah. Dia mau menolong kita, dia mau memberkati kita. Dan kalau malam hari ini kita masih mendengarkan firman Allah, itu bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Perhatikan juga bagaimana Allah itu memberikan menyatakan masa depan yang baru bagi Hagar, sang budak itu. Coba kita lihat lagi di Kejadian pasal 16, kita baca lagi ya. Kejadian pasal 16. Kita lihat ayat 10 Bapak Ibu. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar, perhatikan. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Perhatikan kata-kata itu, ya. Engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kita membaca bagaimana Tuhan sudah mendengar tentang penindasan yang dialami oleh Hagar. Inilah Allah kita, Allah yang selalu memberikan harapan. Allah yang selalu menjamin masa depan kita. Allah mendengar seruan orang-orang yang tertindas. Allah berempati kepada kita. Bapak Ibu, dia akan selalu melihat sengsara kita. Dan Allah memberi identitas baru melalui janjinya. Dia tidak akan menjadi budak lagi. Dia akan melahirkan, dia akan menjadi ibu bagi bangsa yang besar.
Dia menjadi ibu bagi bangsa yang besar. Allah itu akan memberikan nilai ketika kita diremehkan orang lain. Amin. Ini Hagar loh Bapak Ibu ya. Ini orang asing loh ini. Ini budak loh, diperhatikan oleh Allah seperti itu. Apalagi saudara dan saya. Umat ketebusan Allah. Allah pasti memperhatikan kita. Allah pasti akan menolong kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Allah itu menyatakan dirinya secara pribadi. Inilah puncak dari kepedulian Allah itu Bapak Ibu ya. Allah menyatakan identitasnya sebagai Allah yang melihat. El Roi. Perhatikan kata Hagar, bukankah aku telah melihat Allah yang melihat aku? Ya. Ayat yang ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Wow, ini luar biasa. Ini adalah penyataan secara pribadi. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada Hagar secara pribadi. Bapak Ibu, ini bukan pengalaman yang biasa-biasa saja. Seorang budak, ya, seorang asing, seorang yang menderita karena keputusan orang lain. Seorang yang telah melarikan diri dari penderitaannya. Tetapi Allah melihat Hagar. Allah peduli kepada Hagar. Allah turun, Allah memperkenalkan dirinya di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu, Hagar bukan hanya sekedar menerima jalan keluar, tetapi pada akhirnya Hagar mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah yang seharusnya kita percayai di saat-saat kita mengalami pergumulan, di saat-saat kita mengalami luka-luka batin, di saat kita menghadapi persoalan yang sangat hebat. Bapak Ibu, cari firman Tuhan, cari kehendaknya. Dan percayalah engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya mendapatkan firman-Nya, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, ya inilah hidup yang kekal itu. Kalau kita mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Dia utusnya. Ini pengenalan yang sangat penting. Umat Tuhan itu mengenal siapa Allahnya. Coba kita lihat Yesaya 52 ayat yang ke-6. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Ya, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Luar biasa, Hagar seorang budak yang tertindas, seorang budak yang menderita, berjumpa dengan Allah. Dan Allah yang peduli itu menjadi Allahnya. Allah yang telah melihat dia, bukan Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli. Bapak Ibu percaya bahwa Allah melihat kita hari-hari ini? Amin. Dalam setiap pergumulan kita, Tuhan itu mengawasi. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan pada akhirnya Allah itu memberi kekuatan yang baru kepada Hagar untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dia kembali ke nyonyanya, dia kembali ke pekerjaannya. Dia mengalami penindasan lagi, tetapi dengan janji Allah yang sangat luar biasa, dengan perlindungan Allah yang sangat nyata, dengan harapan yang sangat jelas, bahwa dia akan menjadi ibu bagi banyak bangsa. Dan itu memberi kekuatan bagi Hagar untuk melanjutkan hidupnya. Bapak Ibu, kepedulian Allah tidak hanya menghapus air mata kita, tidak.
tetapi memberikan kepada kita kekuatan untuk melanjutkan hidup. Amin. Bukan karena masalahnya hilang, bukan. Tetapi karena Allah yang melihat itu. Allah yang peduli itu menjamin, memberi perlindungan, memberi pengharapan akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia tidak lagi menjadi budak, dia menjadi ibu bagi banyak bangsa. Dan bagaimana pengenalan akan Allah itu memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara, kita melihat bagaimana Ayub setelah penderitaannya dia berkata, kalau dulu aku mengenal Allah hanya dari apa kata orang. Tetapi sekarang setelah penderitaanku selama ini, aku melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Amin. Bapak Ibu, penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak bermaksud untuk menghancurkan kita, tidak bermaksud untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi melalui penderitaan itu Allah mau menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah yang melihat kita, sebagai Allah yang mengerti kita, sebagai Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang melihat kita. Dia adalah Allah yang mengerti kita. Dia adalah Allah yang mempedulikan kita. Amin Bapak Ibu. Mari. Mungkin ada luka-luka batin dalam kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga. Saudara tidak bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata. Saudara sedang mengalami beban yang sangat-sangat berat. Malam hari ini ketahuilah Allah kita adalah Allah yang melihat kita. Dia mengerti pergumulan kita. Dia datang, dia berfirman, dia memberikan arahan yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Dan kalau Allah menuntun kita, bukan berarti Allah ingin kita kembali pada penderitaan kita, tidak. Tetapi Allah menjamin pemeliharaan kita. Allah menetapkan masa depan kita. Dan di dalam pergumulan yang seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang melihat Allah. Allah yang melihat kita. Kita akan mengenal dia secara pribadi. Dan ini memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hidup kita. Sekalipun penderitaan tetap ada, pergumulan tetap ada. Tetapi Allah yang melihat kita, Allah yang mengerti kita, Allah yang peduli kepada kita. Dia memberikan firman-Nya, dia menjamin keselamatan kita. Dan dia menunjukkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berdiri.